sendiri rasanya seperti apa? Bisa berada sampai titik ini? Rasanya ada di titik ini di top 15 di Indonesian Idol. eh Apa ya? Terharu, bangga sama diri sendiri dan kaget juga karena sampai ke sini tuh bukan bayangan dari aku bahkan semua orang gitu. Jadi kaget lah rasanya gitu. Surprise ya? Iya, surprise banget nih. Persiapan kamu untuk nanti di top 15 ini seperti apa? Yang aku udah siapin buat babak top 15, aku bawa lagu yang sesuai dengan karakter suara aku. Ya karena suaraku lembut, aku bawa lagu yang lembut juga. Dan yang kayak biasa aku nyanyi di kaca ya, di depan kaca supaya aku bisa lebih berekspresi lagi dan latihannya lebih banyak dan aku jaga fisik juga tentunya supaya aku bisa tampil prima minggu depan. Tuh. Bicara soal lu punya karakter suara yang lembut nih, dan juga banyak menuai pujian dari para judges soal penampilan kemarin nih. Uh, Sejauh ini perkembangan kamu di Idol, mungkin pelajaran penting apa yang kamu udah dapat selama di Idol ini? Selama di Idol aku dapat pelajaran ya, terutama mengenai cara bernyanyi. Eh, Kalau misalkan kita nyanyi dengan menggunakan perasaan sesuai dengan apa yang kita rasakan, nyanyinya nggak berpikir, melodi-melodi yang harusnya nggak kita pikirkan di kepala kita tuh bisa keluar. Karena kita nyanyinya enjoy, happy, dan bisa menguasai lagunya gitu. Tanpa kita harus berpikir lagunya mau diapain. Begitu sih Kak. Kegiatan-kegiatan kamu selama di Idol ini mungkin seperti apa yang kamu jaga yang mungkin berbeda dengan sebelum kamu di Idol, dan setelah kamu di Idol ini mungkin ada perbedaan nggak? Yang aku jaga ya pertama jaga pola makan karena pola makan tuh berpengaruh juga sama suara, terutama makan gorengan-gorengan yang banyak minyaknya. Terus juga aku lebih banyak olahraganya supaya badannya lebih kuat, lebih strong dan istirahatnya cukup. Karena biasanya kalau di rumah tuh apa ya, mungkin istirahatnya nggak sebanyak sekarang, nggak dicukup-cukupin kayak sekarang gitu. Jadi yang paling penting menurut aku ya aku jaga istirahatku, minum vitamin, segala sesuatu yang membantu menjaga daya tahan tubuh tuh aku konsumsi. Perbedaan-perbedaan ini kan udah di top 15 nih, artinya udah banyak dikenal masyarakat luas, terutama di lingkungan keluarga. Mungkin teman-teman kamu ada yang kamu rasa berbeda nggak? Mungkin perlakuan atau seperti apa? Makin banyak yang mengenal kamu nih. Ya waktu tahu kalau misalkan ternyata lebih banyak orang yang kenal aku kaget sih lebih tepatnya karena belum pernah ada orang yang bisa merhatiin kita tuh sedetail itu gitu sebelumnya karena jujur aja banyak sekali hal-hal yang detail yang bisa diperhatikan ya sama teman-teman dari netizen gitu dan itu bikin aku kaget karena wow sampai ekspresi muka itu bisa dilihat sama mereka, bisa di capture sama mereka. Jadi lebih kaget aja sih karena nggak pernah kayak begini gitu. Untuk cerita awal kamu berkarir nih, kamu mulai suka nyanyi nih, dari umur berapa, dari usia berapa sih? Oh panjang nih. Sebenarnya aku ketahuan bisa nyanyi tuh dari umur 9 tahun. Cuman aku tuh bukan yang langsung demen nyanyi gitu loh. Jadi kayak ada gap dulu karena aku berpikir saat itu kalau laki-laki nyanyi tuh nggak keren gitu loh. Jadi aku lebih pilih buat main musik aja sama olahraga waktu itu. Terus aku baru kembali lagi ke bernyanyi tuh di umur yang bener-bener nyanyi gitu ya, yang pengen belajar nyanyi, pengen ikut kompetisi itu di umur 15 tahun. Itu karena aku dapat validasi nih dari temenku kalau suaramu nih enak gitu loh. Ya, ayo dimanfaatin gitu, dipakai suaranya. Ya dari situ mulai semangat buat nyanyi, mulai suka banget nyanyi dan bahkan lebih pilih nyanyi daripada yang lain gitu. Lebih milih nyanyi Iya, daripada yang lain. Tuh. aktivitas mungkin beberapa kali ya kita lihat di feeds Instagram tuh mungkin jadi juri nyanyi juga, atau mungkin seperti apa tuh kegiatan-kegiatan nyanyi di luar kah? Eh aku kegiatan sih gimana Kak, sorry? Maksudnya kegiatan-kegiatan nyanyi suka ngisi-ngisi acara di luar juga kah, atau mungkin seperti apa? Kalau untuk nyanyi sih aku lebih banyak ngisi justru di gereja sebenarnya. Pelayanan aja. Jadi nyanyinya selama ini di gereja tapi aku juga beberapa kali nyanyi di mall dan ya paling sering nyanyi di depan keluarga sih gitu. Itu yang paling sering. Iya. Sel,
kamu ini kan mau dibilang udah mengalahkan ribuan orang ya di luar yang punya mimpi yang sama untuk ada di idol ini. Kamu sendiri mungkin pengalaman kamu sendiri melihat idol itu seperti apa, dan mungkin dulu punya mimpi yang sama nggak, kayak suatu saat gue pasti ada di panggung megah ini nih. Pernah berpikir seperti itu atau mungkin seperti apa akhirnya membawa kamu ke idol ini? Sebenarnya aku tuh punya mimpi untuk ada di panggung idol, cuman nggak sekarang sebenarnya. Jadi lebih tepatnya adalah ini keluarga yang mendorong aku buat aku ikut Indonesian Idol sebenarnya. Awalnya aku pengen ikut, cuman nggak sekarang. Terus ya udah akhirnya berpikir kalau kita nggak nyoba kita nggak akan pernah tahu. Akhirnya aku ambil kesempatan buat ikut Indonesian Idol dan ternyata ya aku bisa sampai di sini, puji Tuhan. Bisa sampai di titik ini. Iya, bisa sampai di titik ini. Oke. Ini kan juga kita melansir dari fanbase di Indonesian Idol di bawah. Kamu juga lumayan dapat banyak sorotan nih dari netizen, maksudnya banyak yang menyukai ini Selo. Hobi-hobi kamu nih mungkin di luar nyanyi itu ada nggak? Hobi yang paling kelihatan selain nyanyi ya. Aku hobi banget main basket. Aku suka banget main basket ya. Terus aku juga suka main badminton. Aku juga aku suka juga jalan-jalan gitu. Makan juga. gitu, tapi yang paling kelihatan aku suka banget main basket sih. Udah sampai di top 15 ini masih ada rasa nervous nggak ketika mendapat masukan dari juri-juri, karena kita tahu juri Indonesia adalah kan semuanya memang yang top lah untuk musisi-musisi Indonesia. Kamu sendiri gimana tuh untuk menyikapi itu? Aku kalau ditanya nervous dengar komen dari juri pasti nervous. Cuman aku selalu berpikir kalau kita kasih yang terbaik pasti dapat hasilnya yang terbaik juga gitu. Jadi aku selalu berpikir kalau aku udah mulai berpikir mengenai komen juri, aku balikin lagi ke diri aku sendiri, bisa gak sih aku kasih yang terbaik dulu, hasilnya belakangan aja gitu. Tapi memang sejauh ini good ya dari para juri, memang masukan-masukan yang membangun untuk, puji Tuhan sejauh ini masih bagus dan terus membangun aku sih, ngebantu aku buat step up jadi lebih baik. Harapan kamu ke depan mungkin seperti apa di Idol ini? Harapan aku di Idol jalannya semakin lebar buat aku supaya aku bisa melangkah terus, maju terus, dan aku pengen jadi orang seperti apa yang aku mimpikan. Aku pengen jadi penyanyi, aku juga mau punya hidup di entertain, dan harapan aku bisa panjang di Indonesian Idol. Bisa panjang di Indonesia. Iya. Oke, Selo, terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Oke. Sudah sampai di top 15 Indonesian Idol. Perasaan kamu seperti apa? Perasaannya tentunya nggak nyangka banget, terus kayak bangga banget sama diri sendiri ternyata bisa sejauh ini. Terus bener-bener campur aduk sih, rasanya sedih, seneng. Sedihnya juga karena kita berpisah sama teman-teman kita yang udah lama ya bareng-bareng kita di sini berjuang bareng. Senangnya karena kita bisa lanjut terus, aku bisa lanjut terus ke babak selanjutnya. Kemarin sempat mendapat standing ovation dari dua dewan juri, Maya dan Mas Anu, dan kamu juga dinilai memiliki karakter suara yang unik di Indonesia ini. Kamu sendiri seperti apa menanggapi? Oke, aku menanggapinya. Tentunya pertama aku tuh gak nyangka banget yang standing ovation itu Bunda Maya sama Om Anang. Karena kebetulan mereka berdua kan sempet konflik ya kemarin ya, berdebat. Terus pas aku selesai nyanyi, aku ngeliat wah mereka salaman berdiri gitu. Jadi aku ngerasa bangga banget sama diri sendiri bisa menyatukan mereka kembali. Terus seneng banget karena Bunda Maya bilang aku memiliki suara yang unik, gak ada di Indonesia. Jadi aku yakin dengan suara aku ini aku bisa berkembang di Indonesian Idol. Oke, dengan memiliki karakter suara yang begitu kan juga pemilihan lagu tuh kamu harus sangat berhati-hati ya. Gimana akhirnya persiapan kamu untuk setiap kali mau tampil tuh untuk pemilihan lagu dan lain-lain itu seperti apa? Oke, persiapan aku setiap aku mau tampil di Indonesian Idol tentunya pemilihan lagu harus tepat ya. Aku waktu babak kemarin aku mikir ulang kali untuk menyanyikan lagu I Think They Call This Love, Secret Love Song. Aku benar-benar double check karena aku takut gak cocok sama suara aku gitu. Jadi aku memang pengen menghayati lagunya, dan untuk babak selanjutnya insya Allah aku akan menampilkan yang terbaik dengan lagu pilihan aku.
sebelum bernyanyi mungkin ada ritual-ritual khusus nggak yang mungkin Rara lakukan atau latihan-latihan khusus yang Rara lakukan? Karena banyak nih netizen yang kagum sama suara kamu, Kak. Aku sebelum tampil di Indonesian Idol biasanya ritual yang aku lakukan itu makan kencur sih ya. Kalau latihan mungkin aku nggak terlalu forsir banyak-banyak di hari H karena memang aku bakal simpen buat malamnya. Tapi mungkin aku latihan-latihan seperti humming, terus nada-nada tinggi, nada-nada oktav biar nyampe. Terus yang paling penting adalah makan kencur sih. Makan kencur ya. Itu rahasia Rara. Rahasia Rara. Tampil maksimal. Kak, boleh dong ceritain dari awal kamu punya hobi nyanyi, akhirnya bisa kamu kembangkan dan membawa kamu sejauh ini. Mungkin seperti apa nih dari awal kamu? Dari awal ya Kak. Oke, dari awal aku tuh memang dari kecil banget, dari umur 3 tahun tuh memang suka banget nyanyi. Dan kebetulan abang aku musisi juga, Raffi Sudirman. Jadi dia ngajarin aku banyak banget musik, tentang hal tentang musik. Terus aku kebetulan suka banget sama musikal. Jadi waktu zaman kecil aku memang mengikuti lah audisi-audisi musikal gitu. Nah, audisi musikal aku itu ada musikal petualangan Sherina dan kebetulan aku jadi Sherina. Nah, dari musikal itu aku berkembang melatih terus ke berbagai genre, ke pop, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut Indonesian Idol dengan genre aku pop musical. Oh, suka ikut drama-drama musikal juga gitu ya? Betul sekali. Sejauh ini mungkin pernah pentas paling jauh di mana, Kak, untuk drama musikal itu? Pentas paling jauh drama musikal aku masih bilang musikal petualangan Sherina, yaitu di Taman Ismail Marzuki. Itu ditonton sampai 3.000 lebih penonton. Terus yang nonton aku juga idola-idola aku, kebetulan ada Kak Raisa waktu itu nonton, Kak Afgan, terus ada Kak Nino Kayam, terus ada GAC, banyak banget. Terus aku bisa main juga sama Kak Isyana Saraswati waktu itu. Jadi bener-bener itu suatu pengalaman yang sangat berharga lah di musikal. Artinya kamu nih juga udah banyak berkolaborasi sama penyanyi-penyanyi Indonesia yang top ya? Iya, betul sekali. Nervous nggak ketika akhirnya kamu bisa berkolaborasi sama mereka? Atau mungkin perasaan kamu seperti apa waktu itu? Oke, waktu itu perasaan aku tuh pastinya nervous pasti ada ya. Karena kayak idola yang aku memang idolakan dari kecil, inspirasi aku lah dalam bermusik gitu ya. Terus aku bisa berkolaborasi bareng, tentunya nervous tapi aku senang juga karena ini bukan kesempatan yang semua orang miliki gitu. Jadi aku mempergunakan kesempatan aku dengan baik gitu. Kamu menemukan bakat nyanyi kamu ini karena memang terlahir dari keluarga yang juga keluarga musisi atau dengan sendirinya akhirnya kamu? Kalau aku musik itu sebenarnya dengan sendiri, tapi memang kebetulan nenek aku, opung aku itu suka banget nyanyi. Jadi sebenarnya mama papa aku tuh nggak bisa nyanyi sama sekali, bisa dibilang buta nada, bisa dibilang fales gitu. Jadi memang nenek aku yang suka nyanyi. Terus karena abang juga suka nyanyi, aku jadi ikutlah nyanyi-nyanyi gitu. Jadi kita berdua memang dukunglah satu sama lain, abang dan aku gitu. Memang dalam keluarga.